perempuan keren. Ketemu lagi dengan saya Irka, Venita, dan Moza. Hari ini kita mau bahas dan sharing tentang protein. Bener? Benar. Betul. Soal makanan, ya kan? Makanan yang moga-moga bisa memperbaiki atau membuat kita mengalami si gejala menopause itu lebih baik, ya lebih kan? nyaman, Lebih enak, ya. lebih light. Kenapa ini kita angkat? Karena berdasarkan dari pengalaman gue sendiri sih. Yang baru ulang Yang tahun. baru ulang tahun. Nah, lihat nih merah warna cerah ceria ini. Jadi kemarin kita udah sempat share bahwa karena menopause ini, karena menuju menopause ini, yang gue rasakan adalah mood swing, dan mood swing itu sangat-sangat tidak enak. Kadang karena mood swing itu energi bikin di bawah, jadi semuanya benar-benar nggak nyaman untuk di badan dan untuk ke sekelilingnya. Nah, ngobrol-ngobrol bertiga ini, gue tuh dapat masukan dari Venita. Coba deh lo perbanyak protein. Oke. Bentuk proteinnya seperti apa? Karena banyak kan ya, ada protein, ada hewani, ada nabati gitu. Nah, kalau dari Venita ini lagi gue coba adalah perbanyak makanan protein dari hewani. Dah, gue baru 2 minggu nih perbanyak makanan protein. Jadi gimana? Jadi gue lebih pilih, ada daging sama ayam, gue tuh lebih pilih daging. Daging merah. Daging sama ikan, gue jadi lebih pilih daging. Hasil dari 2 minggu ini, karena gue baru jalanin 2 minggu, mood gue tuh jauh-jauh lebih enak. Apa karena udah ulang tahun kali? Oh iya kali. Kemarin resah karena aduh tuh 51 ganti itu gimana ya gitu. Bisa jadi ya. Nah, ditambah pecah gitu. Nol pecah ditambah makan daging, kayaknya makin glowing terusnya. Bisa aja Ibu. Nah, jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Venita dari hasil risetnya Venita, dari hasil baca-baca, dari hasil apa yang Venita juga jalanin tentang protein nabati. Nabati apa hewani? Sorry, protein hewani tuh gitu kan, kalau itu di kepalanya hewani, keluarnya nabati. Kayaknya mesti ditaruh di sini nih bener. dagingnya. Biar makan. Ya, jadi hari ini saya cuma mau sharing aja ya, sharing dari berbagai sumber yang saya baca, saya tonton juga gitu kan, yang berhubungan dengan kesehatan pada umumnya, terus juga yang bisa mungkin memperbaiki gizi kita nih sebagai perempuan yang menjelang masuk ke usia gejala menopause gitu kan ya. Jadi dari berbagai sumber nanti mungkin saya akan masukin juga di captionnya. Itu sumbernya dari mana aja gitu ya. Jadi bisa dibaca ya. Benar. Jadi intinya yang saya baca adalah begini. Jadi umumnya masukan dari teman-teman terutama dari TikTok gitu kan, banyak yang bilang bahwa iya nih sekarang badan makin membesar ya kan, perut makin membuncit dan yang lain-lain. Terus banyak juga menyebut soal metabolisme. Iya nih kan kita makin tua metabolisme menurun gitu kan. Melambat ya. Ya. Cepet banget. Betul. Jadi urutannya adalah seperti ini. Jadi wanita maupun laki-laki di atas usia 30 itu memang ada kecenderungan ototnya mengecil. Kalau tidak dilatih di atas usia 30. Betul. Jadi udah deket nih waktunya. Jadi begitu menjelang 40-an itu memang secara alami memang si ototnya mengecil kalau kita tidak latih. Jadi memang dianjurkan untuk angkat beban. Nah, kan? Nah, kalau laki-laki biasanya ototnya lebih besar, lebih banyak daripada perempuan. Nah, nextnya adalah menjelang gejala menopause itu, kalau kita tidak latihan beban sama sekali, maka ototnya makin kecil. Padahal yang membakar adalah biasanya otot gitu. Nah, jadi kenapa dibilang metabolismenya menurun? Sebenarnya karena si ototnya mengecil. Dan tidak terus kita terlatih. nggak latih gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah salah satunya adalah latihan angkat beban. Beda sama kardio ya. Iya. Latihan angkat beban. Tapi kalau perempuan tidak Beban hidup gimana? Itu paling utama. Itu nasi flu. Maksudnya nasi masing-masing. Iya, jadi beban ya, angkat beban. Nah, berikutnya adalah salah satu jadi cara yang untuk biar si ototnya itu tetap adalah olahraga angkat beban. Yang kedua adalah mengkonsumsi protein yang cukup. Yang memenuhi. Nah, yang cukup tuh berarti setiap orang beda-beda atau sama? Setiap orang beda-beda. Jadi kalau dari teorinya biasanya kalau dari yang memang rajin ke gym, biasanya kan ada hitung-hitungannya tuh dengan berat badan sekian, maka kebutuhan proteinnya adalah sekian. Tapi kita ambil gampangnya. Jadi juga saya
nggak ketemu. Ada tadi artikelnya. ya, pokoknya ada artikelnya, dia dokter juga, kebetulan dia orang Amerika, perempuan, dokternya yang memang dokternya perempuan. Nah, jadi dia ngomongin soal kemampuan kita untuk bisa melewati masa tua. Gitu ya, bahasannya ada seperti itu. Jadi dia bilang ini. Jadi minimum perempuan itu baiknya makan 30 sampai 50 gram protein setiap kali makan. Jadi kalau 3 kali makan 150 gram protein. Segini lah ya. Jadi 50. Jadi baiknya kalau kita makan protein itu dari pagi misalnya makan telur atau makan yogurt, ya kan? Jadi kita udah nabung dari awal. nggak dikejar di tengah-tengah. Iya. Jadi kalau cuma makan siang sekali 150 bisa juga, cuma tapi maksudnya make sure bener nggak 150 gram protein. itu mesti yang timbang. susah. Itu gimana caranya? Nah, kalau lo nggak pernah nimbang, lo sebenarnya nggak tahu berapa banyak yang lo makan. Kalau gue karena saya sudah menjalankan ini cukup beberapa lama gitu ya, jadi gue dari ngelihat aja gue udah tahu. Karena gue udah sering melakukan itu gitu kan. Jadi kalau yang paling gampang biasanya gue tuh suka beli misalnya daging cincang atau misalnya kayak beef patty itu kan dia udah ada gramasinya kan, ya kan, misalnya 300 gram. Jadi gue udah tahu misalnya ini gue masak, Langsung bagi 2. gue udah tahu ini 300 gram. Oh, next kita harus belanja bareng berarti. Habis ini kita mau bikin. gue masaknya pagi, siang atau malam, Kan pokoknya tahu. udah, ini jatah gue nih segini nih. Sehari. Nanti lama-lama gue tanpa ada timbangan nih, gue udah tahu, gue lihat dari ini nih segini nih. Biasanya nih kurang lebih 150 sampai 200 sama kalau lo makan steak. Iya. Kan lo Lo tahu tahu gedenya. berapa? Kan 250. Ada tulisannya tuh. Ada tulisannya, tapi lama-lama mata lo udah terlatih, lo jadi udah tahu ini segini nih. Oke. Ya kan? Jadi bisa dengan makan telur di pagi hari, makan yogurt gitu kan. Terus nextnya siangnya adalah misalnya makan daging ayam atau daging merah gitu kan. Terus malamnya lo makan lagi. Jadi kalau setiap kali kita makan selalu ada proteinnya, kurang lebih deh. Walaupun nggak 150 gram mungkin udah naik. Ya. Yang susah tuh kalau kita makan di luar terus makannya ayam suwir. Kadang-kadang Kan ada bisa kok lihat. ayamnya, tapi ayamnya cuma segini sebenarnya. Jadi kalau ditimbang, boro-boro. Mending lo daging, karena biasanya kalau Nggak di nyampe 50. restoran-restoran di menunya ada tulisannya nih, you pay this much, bayar segini, Iya. dapatnya segini. Iya, gitu. cuman kan ya mahal ya. Mahal. Kalau kita tiap hari Makan makan di sendiri restoran kan, makan daging makanya merah, itu memang mahal gitu. jadi masak sendiri. Nah, jadi ini gue sharing terus ya. Jadi itu tadi kalau masalah konsumsi dagingnya atau proteinnya berapa banyak, itu ada 30 sampai 50 gram setiap kali makan. Jadi totalnya sehari bisa 150 gram protein. Itu Itu dari beratnya ya. Itu dari rata-rata orang nggak? Jadi setiap orang tuh harus Rata-rata perempuan. Oh, Iya. rata-rata perempuan adalah 150 gram. Rata-rata kebutuhannya. Jadi bahkan kalau kita semakin tua sebenarnya kita makin butuh Makin protein. banyak. Iya. Daripada karbo. Iya. Benar. Terus nextnya adalah jadi waktu selama 3 tahun belakangan sebenarnya saya rutin ke gym angkat beban. Terus saya ada jedanya nih. Jadi udah 8 bulan nih saya jeda untuk yang rutin angkat beban. Terus saya ke gym untuk timbang, ya kan? Pada saat saya timbang, kalau saya nggak latihan beban dan tidak makan protein, pasti ototnya mengecil. Yang kemarin dilatih, dia akan mengecil. Ya. Nah, kalau kita makan proteinnya cukup sesuai dengan kebutuhan si badan, pas diukur, otot gue tidak mengecil, tidak berkurang. Wow. Jadi menarik sekali. Iya, jadi angkanya itu dia keluar. Jadi dikeluar di apa? Dia di, nggak usah timbangannya. timbangannya. Betul. Jadi excellent. Jadi muscle gue itu excellent walaupun gue udah 8 bulan nggak latihan. Karena udah diisi sama karena udah diisi sama makanannya. si protein Karena itu. jadi betul. Jadi otot itu selain perlu dilatih, dia perlu protein untuk ngejagain supaya dia tidak mengecil. Hari ini ada ini loh, gue baru inget ngomong daging. Waktunya kita rayakan makan daging. Nah, Di tempat yang diskon itu. Setuju. Iya. Oke, boleh. Lo jadi udah berapa lama tuh Fen ngejalanin untuk makan protein yang 150 gram itu sehari? Total. Tadi kan 8 bulan tuh berarti 8 bulan kemarin Break. udah ngikutin itu kan ya? Iya. Nah jadi memang gue selama ini kayaknya udah setahun ini gue terus nambah Daging. konsisten gitu ya. Cuman memang ada beberapa bulan terakhir nih mungkin ya yang gue tertib banget tuh 1 bulan terakhir kemarin. Oh, tertib Karena- banget. Iya, karena gue mulai
kan gue itu ada eksim. Nah jadi eksim gue itu selalu kambuh pada saat gue terlalu banyak makan makanan yang bertepung. Iya bener juga men. Nggak ada loh yang biasa merah-merah. Nah ini biar merah-merah ini jadi satu lagi, jadi kalau para pecinta karnivor artinya yang pure karnivor itu mereka menganggap bahwa makan makanan karnivor itu bisa menyembuhkan, it's self healing, membantu si badan kita untuk memperbaiki sel tubuhnya gitu kan. Cocok buat temen main gini. Nah, makanya cocok banget makanan, kita nggak usah pilih, dia aja udah langsung pilih. Ya. Oke. Terus aja apa yang lo rasakan selain eksim? Jadi yang paling utama sih si eksim itu. Jadi memang gue waktu itu udah mulai capek kan pakai salep, pakai obat. Kan ada capek banget. Terakhir tuh ya benar dia di sini marah-marah. Ini hilang loh. Jadi ada masa yang gue pokoknya aduh ini banget deh gitu kan. Nah terus akhirnya gue capek nih pakai obat terus. Jadi akhirnya udah deh gue balik lagi ke makan daging. Jadi gue makan daging, makan butter, minum whipped cream. Wow, what a nice life. whipped cream. Gue tadi baru beli tanpa whipped cream ya mas. Rugi Anda itu padahal udah ada jatahnya. Salah. Ambil mestinya. Mas ini whipped cream. Tapi gini, jadi tiap orang tuh memang beda. Kalau gue kebetulan gue udah tahu bahwa gue itu alerginya tuh sama ikan asin. Ya. Ikan asin terus tepung sama kalau gue bikin bone broth sendiri. Apa? Bone broth sendiri. Oh, bone broth. Jadi Oke. Kaldu tulang. Ya, kaldu tulang itu jadi gue juga ini baru tahu ya. Jadi kaldu tulang itu tergantung dari tulangnya. Kalau dia tulangnya itu baru dipotong terus dibikin, dia histaminnya sedikit rendah. Histaminnya rendah, jadi dia nggak bikin gua gatel. Tapi kalau histamin apa? Pokoknya itu yang bikin gatel-gatel. Iya. Yang bikin merah-merah, bikin gatel-gatel itu. Nah itu salah satunya ada juga di tulang. Nah jadi lebih bagus kalau yang tulangnya baru. Jadi karena kalau daging sapi itu dia mesti didiemin dulu, baru diolah, baru dipotong apa dan segala macam. Cuca kita habis ini kita ambil tuh daging yang kita mau makan. Pokoknya itu bagian dari proses itulah gitu ya. Nah itu bikin gue juga gatel-gatel. Jadi kenapa sebenarnya gue banyak mencari tahu mengenai hal ini karena gue punya si kegatelan ini kan. Nah terus jadi gue makannya butter, makan daging, terus kalau ada minyak dari si daging ini biasanya sisanya itu gue simpen. Jadi gue masukin dari oven, gue tuang terus gue taruh di chiller. Jadi kalau gue masak telur, masak apa pakai itu. Jangan pakai minyak goreng yang makin mahal. Benar. Ini penting sekali wahai ladies ya, daripada buang-buang duitnya buat beli minyak goreng yang semakin mahal dan semakin langka, mendingan lo simpenin tuh daging masukin pelan-pelan. Jadi gue udah ada tuh di kulkas gue tuh ini jar-jar itu isinya telo sebenarnya. Disebutnya telo, tapi kalau mau beli di bukan ubi lo ya. mau beli di online itu juga banyak. Dan lo akhirnya masaknya pakai itu jadinya. Iya. Jadi intinya itu ya gitu. Nah, apa yang gue rasakan adalah jadi gue udah tahu nih, gue kan punya usaha kue ya. Ya kan? Terus gue tiap hari mesti makan, makanya gue mesti tes kan. Nah, gue udah tahu tuh kadang-kadang kan enak ya. Bukan nyobain, gue habisin. Abisin terus gue mulai gini. 3 hari aja berturut-turut tuh pasti gue mulai sini bengkak, ada merah-merah dikit. Jadi sikap sini. menghabiskan itu bukan sesuatu yang baik ya. Iya, usia ya. Cicip aja Kak. Siapa bilang harus ngabisin ya. Gue langsung gini-gini mulai oke. Kebanyakan. Oke. Iya loh, Van. Bener-bener gon loh. Merah-merahnya udah enggak ada. Gon segon-gonnya dia tuh biasanya sampai kita begini baru gitu. Nah, ini gue lagi enggak pakai dan gue enggak pakai salep sama sekali. Pokoknya kecuali gatel banget, tapi udah sebulan ini gue nggak pakai pokoknya. Sampai hilang loh. Bener gue amazed banget soalnya. Gue juga langsung dari tadi ngomong dengerin liatin lehernya dia. Jadi itu gitu kan. Tapi ada juga orang yang alergi susu. Nah kebetulan gue enggak. Pokoknya gue lebih sensitif sama tepung daripada itu gitu kan. Nah udah. Which is good. Nah tapi lo masih makan tepung itu? Ya gitu. Jadi nggak ada. Nah, tadi kan protein dibanyakin nih jadi 150. Nah dalam tiap makan nih, makan pagi, siang, sore, malam itu lo masih ada nasi atau sayurnya atau pure hanya dengan si protein? Jadi gue untuk menyiasatinya gue itu sekarang pagi pokoknya gue udah bikin makanan gue nih, ya kan si daging itu gue udah bikin, gue tahu itu beratnya biasanya 400 gram total beratnya gitu kan, udah gue taruh di satu kontainer gue makan aja.
Abis itu gue mau makan yang lain, gue bisa makan yang lain, tapi kan gue udah kenyang ya. Jadi makan nasinya nggak gila. Intinya Iya, adalah jadi- jangan mengenyangkan diri lo sama makanan yang you're not supposed to eat it. Iya. Lo kenyang ya makan abisan yang emang harus lo habiskan. Misalnya kan di situ ada donat nih, Iya. nanti gue mau, bisa gue makan, Tapi jangan dihabisin. utamanya Bagi 4. Si proteinnya itu dihabisin dulu. Iya, Jangan proteinnya kan lupa. udah habis nih, jadi gue udah kenyang. Jadi sebenarnya kalaupun gue makan pasti santai aja, nggak Iya. kalap gitu Iya, loh, iya, nggak kalap. Important. Nah, terus yang gue Penting rasakan, nih. yang gue rasakan adalah ibu-ibu, tahu nggak sih? Kan Ai lagi jarang olahraga ya, pinggangnya bisa berkurang 10 cm loh. Iya, itu amazed tuh. Pinggang dan pinggul, makanya kenapa celana gue muat di gue tapi nggak muat di dia. Gue semakin berdoa 2 minggu, oke kita bikin sampai dengan akhir tahun inilah. Ya. Semoga juga berkurang. Bisa nggak ya 10 cm? Bisa. Pasti bisa. Jadi kalau di gue meningkatkan protein dan juga fat dari sapi itu adalah menghilangkan gatal-gatal yang ada di gue. Kemudian juga mengecilkan pinggang dan pinggul. Nah. Saya punya ukurannya kalau nggak percaya, tadinya itu hampir 100. Sekarang? Udah 100 lebih. Udah 100 lebih. Sekarang tuh pinggulnya 95, pinggangnya 85. Oke. Kita coba. Catat. Oke, Memasuki langsung. bulan Desember 2022, Fanny mau ulang tahun di bulan Desember. Dia akan kembali mengecil 20 cm. Kecil Ya lagi. pokoknya nggak, targetnya nggak macam-macam Ya, gitu kan. Pokoknya paling nggak perut nggak belendung. belendung gini. Iya. Terus berikutnya adalah gue itu merasa kulit gue jadi nggak terlalu kering, Ya. Oh, nggak moist terlalu ya, gatel, moist. ya kan, karena fatnya agak Ya. tinggi ya. Terus berikutnya adalah rambut gue juga. Oh, Si rambut itu nggak kering. Kering. Tadinya tuh kering banget, kalau dipegang tuh kayak kering gitu. Sekarang udah nggak terlalu kering. Nah, lu gimana? belum. 2 minggu ini Kalau berasa yang- mood swing kan? Iya, kalau 2 minggu ini gue udah coba 2 minggu rasanya lebih lift up gitu loh, lebih nggak terlalu low, jadi lebih enak lah untuk jalanin hari-harinya. Itu sih yang baru itu yang gue rasakan, jadi itu yang lagi gue jalanin. Oke. Jadi Simple. itu kesimpulannya adalah kalau misalnya memang kita sebagai perempuan merasa mulai banyak ngilu-ngilu, Ya. terus pinggang Ganti juga semakin melebar dan segala macam, saran saya sih yang selama ini saya lakukan adalah kita mesti perhatiin asupan proteinnya. Yes. Proteinnya bebas, tapi memang dari berbagai literatur yang saya baca lebih bagus proteinnya hewani daripada nabati. Bisa ikan, bisa bisa ayam, bisa daging Daging merah. merah. Daging merahnya bebas. Oke. Jadi bisa apa tadi, mau sapi, mau kambing ya Di kan. kepala gue sekarang apa coba? Apa tuh? Sop buntut. Sop kambing. Sop kambing ya? Nah, sop kambingnya nggak apa-apa, cuma Oh, mungkin si kuahnya. Kuahnya kan lo pakai benar. Kalau pakai susu atau pakai santan Iya, ya itu iya, silakan iya, lah, iya. bisa dimasak, bisa dicari yang bening, kayaknya lebih cakep. Ya, Nah. oke. Ya kan? Siap, catat. Moga-moga obrolan kita cukup bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda perempuan keren. Tapi kalau mungkin Anda punya cara atau pola makan yang berbeda yang menurut Anda itu bisa Applicable. di-share gitu kan, dan juga ternyata bermanfaat, jangan lupa tulis di kolom komen, juga like and subscribe, dan kita ketemu lagi di episode yang lain ya. Dah.